Fase yang pertama ini adalah fase persiapan atau fase penempaan diri. Mungkin sebagian orang menganggap bahwa fase persiapan ini tidak terlalu penting. Tetapi justru kalau kita lihat di dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fase persiapan atau fase penempaan diri ini adalah fase yang sangat penting. Bahkan fase ini adalah fase yang paling panjang dibandingkan dengan fase-fase berikutnya. Pada fase ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani persiapan, menjalani penempaan diri selama kurang lebih 40 tahun. Dari beliau dilahirkan sampai beliau mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun. Sedangkan masa tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berlangsung kurang lebih 23 tahun. Jadi kesimpulan kita, masa persiapan, masa penempaan diri itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan masa tugasnya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa masa persiapan ini adalah masa yang sangat penting. Fase penempaan diri ini merupakan fase yang sangat penting. Dan ini semestinya sudah harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa ketika kita mendapatkan tugas besar, ketika kita mendapatkan misi besar, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bagaimana kita dapat mempersiapkan diri kita, menempa diri kita untuk bisa memikul tugas besar itu, bisa memikul misi besar itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tugas dan misi Rasulullah itu teramat berat. Bahkan jika dibandingkan dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Jika dahulu para nabi dan rasul sebelumnya itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hanya satu kaum saja, maka Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk seluruh umat manusia, kata Allah. Atau di dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi cakupan wilayah kerja Rasulullah SAW itu sangat luas. Kalau nabi-nabi terdahulu hanya satu kaum saja. Ada yang diutus hanya untuk Bani Israel. Ada yang diutus hanya untuk kaum Ad saja. Ada yang diutus hanya untuk kaum Tsamud saja. Ada yang diutus hanya untuk kaum Sodom saja misalnya. Tapi Rasulullah SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Di samping itu, Rasulullah SAW juga ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Sehingga misi menyempurnakan risalah itu ada pada tanggung jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak akan ada lagi nabi setelahnya, tidak akan ada lagi rasul setelahnya yang akan meneruskan perjuangan beliau. Sehingga yang harus beliau lakukan adalah mencetak generasi pejuang yang akan melanjutkan misinya. Tetapi fase kenabian selesai pada dirinya. Sehingga ini menjadi tanggung jawab besar dan sekaligus juga menjadi beban yang teramat besar bagi Rasulullah SAW. Nah, untuk misi besar ini, untuk tugas besar ini, untuk beban yang sangat berat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyiapkan Rasulullah SAW selama rentang waktu 40 tahun itu. Inilah fase pertama. Jadi bagi para kader, bagi para pejuang pembangun peradaban, ya, hal yang harus diperhatikan sebagai langkah awal adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita, menempa diri kita, agar kita dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memikul tugas besar, memikul misi besar. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus persiapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mencakup dua hal secara garis besar. Yang pertama adalah persiapan-persiapan yang sifatnya mauhubah, given, yaitu pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak bisa direkayasa. Ada persiapan yang sifatnya muktasabah, persiapan yang sifatnya dapat diupayakan. Nah, Rasulullah SAW
berada pada dua hal ini sekaligus. Beliau disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sarana-sarana yang telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan beliau. Nah, memang karena sifatnya given, Rasulullah SAW juga tidak bisa memperjuangkan atau menyiapkan, membuat skenario tentang hal ini. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah-tengah masyarakat Arab. Nah, tentu itu bukan karena rencana Rasulullah, tetapi memang telah diputuskan, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ada kaitannya dengan masa persiapan Rasulullah, masyarakat Arab, dan persiapan bagi Rasulullah? Tentu ada kaitannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan di tengah-tengah tradisi yang mendukung pertumbuhan karakter kepemimpinannya. Itu juga adalah given, ya, pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hal-hal yang sifatnya muktasabah, yang bisa diikhtiarkan, itu juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau merespon seluruh peristiwa-peristiwa yang dihadirkan oleh Allah dalam hidupnya selama rentang 40 tahun itu dengan sikap yang positif. Rasulullah ikut berdagang bersama pamannya. Rasulullah hadir di tengah-tengah pertemuan para pembesar Quraisy bersama kakeknya. Rasulullah bersabar dengan kehilangan orang-orang terdekatnya. Rasulullah mau untuk hidup mandiri dengan menggembala ternak milik orang-orang Quraisy misalnya. Rasulullah mau terlibat di dalam pertempuran pada perang Fujar. Itu adalah persiapan-persiapan yang sifatnya muktasabah, diikhtiarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada yang given sifatnya, pemberian langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa ditolak, dan memang begitu adanya. Tetapi ada juga yang persiapan itu diikhtiarkan juga oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemampuan-kemampuan yang sifatnya given atau sarana-sarana yang sifatnya mauhubah atau given itu, yang biasanya akan membuahkan karisma pada diri seseorang. Karisma. Sedangkan kemampuan-kemampuan yang diikhtiarkan itu biasanya akan membuahkan kemampuan-kemampuan teknis. Ya, jadi kalau ada orang memiliki dua kemampuan ini sekaligus sudah lengkap lah. Karismanya ada, kemampuan teknisnya ada. Tapi mungkin tidak banyak, hari ini tidak banyak, walaupun ada. Saya kira ada orang yang memang secara fitrah sejak dari kecil, sejak dilahirkan memang sudah memiliki bakat kepemimpinan, sudah memiliki bakat sebagai seorang pengusung peradaban misalnya. Jadi hadirkan di tengah-tengah masyarakat yang mendukung pertumbuhan kepemimpinannya. Kemudian juga dihadirkan di tengah-tengah tradisi yang menumbuhkan bakat dan kepemimpinannya. Ada juga begitu. Kemudian juga dia aktif untuk bisa menumbuhkan dirinya menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang bisa menjadi leader dan sebagainya. Ada, tetapi sedikit. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu dalam hal ini berada pada puncaknya, karena tidak ada manusia yang lebih baik daripada Rasulullah SAW dalam semua aspeknya, dalam semua bidang kehidupan. Persiapan-persiapan yang sifatnya mauhubah misalnya adalah dalam bentuk dihadirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah masyarakat Arab. Bagaimanapun masyarakat Arab ini di masa dahulu memiliki kelebihan dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat yang lainnya. Dan itu sudah banyak disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya, di dalam sabda beliau. Ya, termasuk juga rantai nasab beliau. Beliau menyampaikan bahwa beliau ini berasal dari nasab yang terbaik, berasal dari Bani Hashim, berasal dari Quraisy, berasal dari Kinanah, berasal dari Ismail, berasal dari Ibrahim. Ya. Nah, ini tentu
adalah sesuatu yang given, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka untuk menumbuhkan pribadi Rasulullah SAW. Kemudian tradisi masyarakat Arab. Tradisi masyarakat Arab juga termasuk yang membentuk karakter kepemimpinan Rasulullah SAW. Misalnya menggembala. Menggembala, ada satu bahasan yang menarik dalam buku John Adair, ya, judulnya Kepemimpinan Muhammad. Barangkali saudara-saudara sekalian nanti bisa membaca buku itu. Bahkan di situ dijelaskan tentang bagaimana pengaruh aktivitas menggembala itu dalam membentuk karakter kepemimpinan Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam sabdanya, tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia pernah menjadi seorang gembala. Nah, barangkali pertanyaan kita, apa kaitannya kenabian dengan gembala itu apa? Nah, rupanya kalau kita melihatnya lebih dalam secara filosofis, ya, aktivitas menggembala itu ternyata bisa menumbuhkan karakter kepemimpinan seseorang. Atau tradisi lainnya, misalnya di tengah-tengah masyarakat Arab terbiasa untuk melakukan perjalanan jauh bersama kafilah dagang. Nah, ini juga termasuk aktivitas yang bisa menumbuhkan kepemimpinan seseorang. Ya, selama ini barangkali kita sering membaca sambil lalu saja peristiwa perjalanan dagang Rasulullah SAW ke negeri Syam misalnya, bersama pamannya di usia 12 tahun, dan bersama Maisarah, pekerjanya Khadijah pada usia 25 tahun. Oh, itu hanya perjalanan dagang saja. Tapi kalau kita amati, kita cermati, perjalanan kafilah dagang itu mendidik Rasulullah SAW untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, ini tradisi di tengah-tengah masyarakat Arab yang semuanya mendukung untuk bisa menumbuhkan karakter kepemimpinan Rasulullah SAW. Nah, sedangkan persiapan-persiapan yang sifatnya muktasabah yang diikhtiarkan oleh Rasulullah SAW itu juga berlangsung selama 40 tahun. Sejak kecil Rasulullah SAW sudah ditempa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari kehilangan ayahandanya, bahkan sebelum beliau dilahirkan beliau sudah berstatus sebagai yatim. Ya, di usia yang masih sangat baru beliau menjadi manusia di muka bumi ini. Baru saja dilahirkan, beliau harus dipisahkan dari ibundanya, dari Aminah, dan diasuh oleh orang-orang Badui di tengah-tengah masyarakat Bani Sa'ad. Ini juga pelajaran penting dalam kehidupan Rasulullah SAW. Nah, rupanya mengasuhkan anak-anak kepada masyarakat Badui itu adalah tradisi Arab, terutama yang dilakukan oleh para bangsawannya. Kenapa Rasulullah SAW diasuh jauh dari ibu kandungnya di tengah-tengah padang pasir bersama masyarakat Bani Sa'ad, ya, oleh Halimah As-Sa'diyah? Ada beberapa alasan. Yang pertama karena pada saat itu masyarakat Arab sedang menghindari adanya wabah. Sebab ada banyak bayi, ada banyak anak kecil yang meninggal di Mekah karena wabah. Jadi kita ingat hari ini ya, sedang tersebar banyak wabah di dunia ini. Nah, pada saat itu di Mekah banyak wabah yang merenggut jiwa anak-anak kecil, bayi-bayi yang baru dilahirkan. Yang pertama alasannya itu. Yang kedua, alasannya adalah untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai seorang Arab yang sejati. Jadi itu disadari oleh masyarakat Arab bahwa kalau anak-anaknya, keturunannya, generasinya ingin menjadi seorang Arab yang sejati, maka dia harus belajar dari gurun. Dia harus belajar dari alam. Sebagaimana dulu nenek moyangnya ditempa oleh alam, ditempa oleh gurun pasir. Ya. Oleh sebab itu, anak-anak kecil ini diasuhkan kepada masyarakat Badui yang mereka tinggal di pinggiran kota Mekah. Mereka ini orang-orang kampung, orang-orang pedesaan. Dan mereka masih memegang teguh tradisi bangsa Arab yang orisinal. Kalau sekarang barangkali banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya ke pesantren untuk bisa mendapatkan karakter-karakter kebaikan di pesantren itu. Nah, kalau dulu ya tentu belum ada lembaga-lembaga seperti itu. Nah, orang-orang Arab
mendidik anak-anak mereka bahkan sejak kecil ya untuk bisa memiliki karakter seorang Arab yang sejati itu, dikirimkan ke tengah-tengah masyarakat Arab Badui agar keberaniannya sebagaimana keberanian seorang Arab yang sejati. Cara berpikirnya sebagaimana cara berpikir seorang Arab yang sejati. Dan lisannya sebagaimana kefasihan lisan Arab yang sejati. Nah, jadi usia 0 sampai 4 tahun itu adalah masa pendidikan bagi Rasulullah yang sangat berharga. Diasuh di tengah-tengah masyarakat Arab Badui untuk membentuk karakternya sebagai seorang Arab yang sejati. Inilah yang didapatkan oleh Rasulullah SAW karena gurun itu mengajarkan kepadanya untuk memiliki pikiran yang terbuka, hati yang lapang, dan lisan yang fasih. Tentang karakter masyarakat Arab gurun ini bisa saudara-saudara baca dalam buku Sirah Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Martin Lins. Ya, baik. Nah, inilah karakter Rasulullah SAW yang beliau dapatkan di usia 4 tahun. Memiliki pikiran yang terbuka, jiwa yang lapang, dan lisan yang fasih. Ya. Baik, kemudian Rasulullah SAW di usia 4 tahun itu dikembalikan kepada ibundanya, pada Aminah. Diasuh oleh Aminah selama 2 tahun, diberikan kasih sayang, ya, diberikan cinta yang begitu sangat besar. Tetapi tidak lama, hanya 2 tahun kebersamaannya dengan sang ibunda, karena di usia 6 tahun ibunda Rasulullah SAW wafat. Ketika Rasulullah berusia 6 tahun, ibunda Rasulullah SAW wafat. Lalu kepengasuhan dialihkan kepada kakeknya, Abdul Muthalib. Nah, kita ingat Abdul Muthalib itu adalah seorang tokoh yang sangat disegani di seantero Mekah. Dia pemimpin masyarakat Quraisy. Dia mendapatkan gelar Al-Hamd, artinya sang terpuji. Nama asli dari Abdul Muthalib itu adalah Syaibah. Nama aslinya adalah Syaibah. Jadi beliau dipanggil sebagai Syaibatul Hamd, Syaibah yang terpuji. Nah, ini yang memberikan gelar adalah masyarakat. Sangat disegani, sangat dihormati. Setiap kali Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah pembesar Quraisy karena diajak oleh kakeknya dalam pertemuan-pertemuan di Darun Nadwah. Di sanalah Rasulullah SAW mendapatkan pelajaran tentang kepemimpinan, tentang leadership. Rasulullah belajar bagaimana caranya manusia-manusia dewasa itu berpikir, mengemukakan pendapat, berdebat, ya, menyampaikan gagasan-gagasannya, ide-idenya, bermusyawarah. Bagaimana Rasulullah juga melihat sang kakek memimpin musyawarah itu, memimpin pembicaraan dengan para pembesar Quraisy di Darun Nadwah itu. Rasulullah menyaksikan itu semua ketika usianya menginjak 6 tahun sampai 8 tahun. 2 tahun Rasulullah SAW berada pada suasana kepemimpinan Abdul Muthalib. Dan tentu saja karakter kepemimpinan Abdul Muthalib itu tidak hanya tampak pada saat pertemuan dengan para pembesar Quraisy di Darun Nadwah, tetapi juga dalam kesehariannya, ya, Abdul Muthalib itu menampakkan sisi-sisi kepemimpinan, leadership. Nah, sehingga saya menyimpulkan bahwa memang sedikit banyak Rasulullah SAW itu mewarisi kepemimpinan kakeknya, kepemimpinan Abdul Muthalib. Sifat-sifat kepemimpinannya, karakter kepemimpinannya itu dipelajari oleh Rasulullah SAW sejak usianya masih kecil. Nah, jadi dalam rentang waktu 2 tahun, sejak 6 tahun sampai 8 tahun usianya, beliau sudah mendapatkan pelajaran tentang leadership, tentang kepemimpinan. Tetapi tidak lama juga kebersamaan Rasulullah dengan kakeknya. Karena pada saat Rasulullah berusia 8 tahun, kakeknya meninggal. Kemudian pengasuhan dialihkan kepada Abu Thalib, kepada pamannya. Yang bersama pamannya, Rasulullah SAW mendapatkan pelajaran yang lain. Ya, Rasulullah tahu bahwa pamannya bukanlah orang yang berkelebihan harta. Sedangkan anak-anaknya cukup banyak. Sehingga Rasulullah SAW tidak ingin menjadi tambahan beban bagi paman. Oleh sebab itu beliau
berupaya untuk hidup mandiri, setidaknya untuk bisa menghidupi dirinya sendiri, yaitu dengan jalan menggembalakan ternak milik orang-orang Quraisy, dan dengan aktivitas itu beliau mendapatkan upah dari orang-orang Quraisy. Dan menariknya, upah yang didapatkan oleh Rasulullah itu tidak dinikmati sendiri, tetapi diberikan kepada pamannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Jadi usia 8 tahun, usia 9 tahun, usia 10 tahun, Rasulullah SAW itu sudah bisa hidup mandiri. Setidaknya belajar untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian di usia 12 tahun, Rasulullah SAW diajak pamannya untuk berdagang ke Syam. Dan kita perlu mengetahui bahwa Syam pada waktu itu berada di luar batas teritorial Jazirah Arab. Ya. Dan Syam saat itu dikuasai oleh Romawi. Jadi menjadi wilayah protektorat Romawi. Sehingga ketika ada kafilah yang melakukan perjalanan ke Syam, itu artinya mereka sudah melewati batas teritorial. Dan perdagangan yang mereka lakukan levelnya sudah level impor dan ekspor. Ekspor dan impor. Ya. Perjalanan ke Syam itu adalah perjalanan ke luar negeri. Dan Rasulullah SAW mendapatkan pengalaman itu ketika usianya 12 tahun. Melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka melakukan bisnis yang berskala ekspor dan impor. Ya, tentu ini menjadi pengalaman dalam hal entrepreneurship, dalam hal bisnis. Tetapi selain itu, pelajaran yang didapatkan oleh Rasulullah SAW juga adalah tentang pelajaran budaya. Karena perjalanan jauh ini ditempuh melalui jalur darat. Ya, tidak seperti sekarang perjalanan jauh mungkin bisa ditempuh melalui jalur udara. Ya. Sehingga tidak banyak interaksi dengan masyarakat sekitar yang dilalui. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah perjalanan darat, sehingga dari perjalanan panjang itu seringkali Rasulullah SAW bersama kafilah itu beristirahat, ya, kemudian transit di satu tempat, dan di sana Rasulullah SAW menyaksikan keragaman bahasa, keragaman budaya, keragaman tradisi, dialek, warna kulit, dan sebagainya. Ini menjadi pelajaran baru bagi Rasulullah SAW, pelajaran tentang budaya. Dan ketika sampai di pasar Busra, pasar yang terakhir di Syam, karena setiap kafilah yang datang dari Arab biasanya harus melewati 2 pasar sebelumnya, sebelum mereka sampai di pasar yang terakhir, yaitu pasar Busra. Jadi pasar pertama adalah pasar Ailah, pasar Ailah, kemudian pasar yang kedua adalah pasar Gaza, kemudian yang paling ujung adalah pasar Busra. Biasanya kafilah dagang ini sampai pada pasar yang paling ujung, pasar Busra. Di situ Rasulullah SAW bertemu dengan Bukhairah yang mengabarkan tentang kenabian. Nah, ini juga menjadi pengalaman spiritual bagi Rasulullah SAW. Nah, pada usia 15 tahun, Rasulullah SAW juga mendapatkan pengalaman baru, yaitu pengalaman militer. Karena pada waktu itu Rasulullah terlibat dalam satu pertempuran, yaitu perang Fujar. Pada awalnya, peran Rasulullah tidak terlalu signifikan, karena hanya ditugaskan untuk memunguti anak panah yang tidak mengenai sasaran, anak panah musuh yang tidak mengenai sasaran. Dikumpulkan oleh Rasulullah, kalau sudah banyak, beliau berikan kepada pasukan panah di pihaknya untuk ditembakkan ke pihak musuh. Ya, kalau kita sering mengistilahkan peran-peran seperti ini seperti anak bawang. Anak bawang. Mungkin kita ingat kalau dulu masa-masa kecil kita sepak bola di kampung itu, di lapangan, ada anak-anak kecil yang tidak ikut main bola. Mereka berdiri di pinggir lapangan. Nanti kalau bolanya keluar dari lapangan, mereka akan mengejar, mengambil bola, lalu dilemparkan lagi ke tengah. Itu anak bawang. Jadi perannya belum signifikan, belum menjadi pemain utama. Ya. Nah, tetapi seiring dengan waktu, karena perang ini berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, rupanya peran Rasulullah SAW
mulai dibutuhkan. Oleh sebab itu Rasulullah SAW digabungkan bersama pasukan panah. Digabungkan bersama pasukan panah. Dan kita perlu ingat Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis setelah beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wa'aidu lahum mastata'tu min quwwah, dan persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian sanggupi dari kekuatan. Kemudian Rasulullah mengomentari ayat ini. Rasulullah mengatakan, innal quwwata ar-ramyu, innal quwwata ar-ramyu, innal quwwata ar-ramyu. Sesungguhnya kekuatan itu ada pada memanah, ada pada memanah, ada pada memanah. Ya. Ar-ramyu itu kalau kita pahami adalah aktivitas menembakkan senjata dari jarak jauh, itu ar-ramyu. Maka memanah adalah ar-ramyu, melempar dengan batu juga ar-ramyu. Kemudian katapel juga ar-ramyu. Ya, melemparkan tombak juga ar-ramyu. Kalau sekarang ar-ramyu itu juga bisa dimaknai menembak dengan senapan, dengan pistol, dengan rudal, bahkan dengan nuklir. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innal quwwata ar-ramyu. Dan hari ini negara yang paling ditakuti, negara yang paling disegani adalah negara yang memiliki nuklir. Karena Rasulullah mengatakan kekuatan itu ada pada melemparkan senjata dari jarak jauh. Ya. Nah, ini menjadi pengalaman baru bagi Rasulullah SAW, yaitu pengalaman militer. Ketika Rasulullah berusia 15 tahun. Ketika Rasulullah SAW berusia 25 tahun, Rasulullah mendapatkan pengalaman baru yang lainnya, yaitu menjadi seorang pemimpin keluarga. Ya. Menikah Rasulullah SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Tentu saya kira tidak ada wanita yang tidak simpatik dengan Rasulullah SAW. Ya. Dengan semua kapasitas yang dimiliki seorang pemuda yang bernama Muhammad, dengan kapasitas yang sudah lengkap, pikirannya terbuka, hatinya lapang, lisannya fasih, memiliki kemampuan leadership, memiliki pemahaman tentang militer, ya, memiliki kepiawaian dalam berdagang, dalam berbisnis, akhlaknya baik, sopan, dan sebagainya. Pemuda yang seperti ini, siapa wanita yang bisa tidak tertarik ya dengan pemuda yang seperti ini? Sehingga Khadijah sebagai wanita yang terhormat pada waktu itu, yang sudah dilamar oleh banyak orang karena kemuliaannya, bahkan karena kemuliaan itulah Khadijah mendapatkan julukan dari masyarakatnya sebagai At-Tahirah. At-Tahirah itu artinya wanita suci. Ya. Jadi masyarakatnya memberikan gelar wanita suci kepada Khadijah. Sudah banyak orang yang ingin mempersunting Khadijah, tetapi selalu ditolak. Karena dalam pikiran Khadijah tidak ada yang satu level. Tidak ada yang sekufu dengan Khadijah. Semuanya di bawah levelnya. Tetapi ketika Khadijah mengenal pemuda yang bernama Muhammad, jatuh hati. Ya. Tidak lagi bisa memungkiri keterpesonaannya kepada pemuda yang bernama Muhammad. Karena memang seluruh kapasitas sudah ada pada diri Rasulullah SAW. Maka di usia 25 tahun itu Rasulullah menikah dengan Khadijah. Apakah ini pengalaman yang sepele? Tentu tidak sepele. Menjadi kepala keluarga itu bukanlah satu hal yang mudah. Ya. Bukankah dahulu para nabi dan rasul juga ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keluarganya? Betul kan? Ada yang diuji melalui istrinya. Seperti yang terjadi kepada Nabi Lut. Ada yang diuji dengan anak-anaknya, seperti yang terjadi kepada Nabi Adam. Ya, ketika kedua anaknya malah berkelahi, Qabil dan Habil, sampai salah satu membunuh salah satu lainnya. Kemudian juga Nabi Nuh alaihissalam, anaknya yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan. Kemudian ada Nabi Yakub alaihissalam yang ke-11 bersaudara berkomplot untuk menyakiti satu orang saudara lainnya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam.
Ya, jadi mereka juga diuji dengan keluarga. Ya. Bukan berarti kita mengatakan bahwa para nabi itu tidak mendakwahi keluarganya. Tentu mendakwahi keluarganya dengan semua ikhtiar yang bisa dilakukan. Tetapi Allah menguji melalui keluarga mereka. Rasulullah SAW kita lihat, beliau memiliki beberapa orang istri dan seluruhnya mendapatkan keadilan dan kasih sayang dari Rasulullah SAW. Tidak mudah menjadi suami bagi banyak orang istri. Ya, jadi kita harus melihatnya bukan dari sudut pandang seperti orang-orang Barat melihat. Orang-orang Barat melihat ketika mereka tahu Rasulullah itu memiliki banyak istri, mereka langsung menyimpulkan bahwa Rasulullah SAW itu, mohon maaf, mereka mengatakan hiperseks. Ya, itu kesimpulan mereka. Tapi bagi kita, tentu kesimpulannya lain. Orang-orang Barat itu melihat pernikahan itu hanya dari sudut pandang kebutuhan biologis saja. Tapi kita sebagai seorang mukmin melihat pernikahan itu adalah sebagai sebuah tanggung jawab. Berbeda, sudut pandangnya berbeda. Artinya ketika Rasulullah memiliki banyak istri, beliau harus memiliki kapasitas untuk bisa bertanggung jawab terhadap seluruh istrinya. Ya. Nah, dan kita bisa merasakan yang sudah menikah barangkali di sini, ya, yang sudah menikah punya satu orang istri saja, itu beratnya luar biasa, ya kan? Tanggung jawabnya luar biasa, ya. Apalagi memiliki banyak orang istri, ya, 1, 2, 3, 4, lebih dari itu, luar biasa tanggung jawabnya, sulit. Tapi Rasulullah SAW mampu menunaikan amanahnya. Sebagai seorang suami, beliau bisa memberikan keadilan bagi seluruh istrinya. Dan juga bagi putri-putrinya, beliau sudah menjadi seorang ayah teladan. Sehingga semua putri beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah seorang putrinya yaitu Fatimah menjadi wanita terbaik di muka bumi ini. Tentu ini juga merupakan hasil didikan Rasulullah SAW dan istrinya Khadijah. Sehingga kita dapat menyimpulkan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin keluarga, beliau menjadi pemimpin keluarga yang sukses, yang berhasil. Nah, dan di mulai usia 37 tahun sampai 40 tahun, Rasulullah SAW semakin tajam sensitivitasnya terhadap persoalan-persoalan sosial. Beliau merasakan bahwa keadaan di sekitarnya, keadaan masyarakatnya tidaklah baik. Dan beliau merasa ingin melakukan sesuatu. Tetapi untuk mengubah keadaan, beliau merasa tidak mampu karena hanya seorang diri atau hanya sedikit orang saja yang memiliki pemikiran yang sama dengan Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya adalah golongan Hanifiyah. Sehingga karena Rasulullah SAW merasa tidak mampu untuk melakukan perubahan, yang beliau lakukan adalah menyingkir dari tradisi-tradisi yang bisa mempengaruhinya pada keburukan. Beliau lalu memutuskan untuk beruzlah, bertahanus ke Gua Hira. Di sanalah kemudian 3 tahun setelahnya, karena aktivitas tahanus ini dilakukan oleh Rasulullah SAW sejak usia 37 tahun. Nah, 3 tahun setelah Rasulullah terbiasa melakukan aktivitas tahanus itu, beliau mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq 1-5. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana Rasulullah SAW dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus Rasulullah juga mempersiapkan diri untuk satu tugas besar, untuk sebuah misi besar. Dan langkah-langkah peradaban harus dimulai dari setiap individu yang berpikir tentang masyru' fi bina'i hadaratil ummah al-islamiyah, ya, berkontribusi dalam proyek peradaban besar ini. Setiap orang yang berpikir tentang ini, maka langkah pertamanya adalah harus siap mempersiapkan dirinya. Harus mau untuk menggembleng dirinya, menempa dirinya, ya, untuk sanggup memikul beban berat, sanggup memikul tugas dan misi besar. Ya, jadi masa persiapan ini bukanlah hal yang remeh, tetapi justru menjadi kunci untuk langkah-langkah berikutnya.
Jika kita berhasil dalam masa-masa persiapan, maka insya Allah langkah-langkah berikutnya akan lebih mudah untuk kita lalui. Ya, kita ingat-ingat kembali lagi bahwa masa persiapan ini jauh lebih panjang dibandingkan dengan masa tugas Rasulullah SAW. Nah, jika kita memiliki potensi, memiliki bakat, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita ini dihadirkan dari tengah-tengah keluarga pemimpin, dihadirkan atau dilahirkan dari keluarga tokoh, kemudian tradisi di lingkungan kita juga mendukung pertumbuhan diri kita dengan baik, maka itu adalah satu karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat mauhubah, given. Maksimalkan itu. Tetapi tidak semua orang mendapatkan karunia seperti itu, maka kita bisa mengikhtiarkan persiapan kita, penempaan diri kita dengan cara mempersiapkan diri kita melalui aktivitas-aktivitas yang sifatnya muktasabah.